Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas atau memberikan tutorial bagaimana cara untuk kita melaporkan SPT tahunan untuk badan yayasan melalui e-form. Sebagai contoh, saya mengambil untuk laporan SPT tahunan tahun 2021 yang tentunya harus sudah dilaporkan pada bulan April ini, terakhir tanggal 30 April 2022. Dan pada video kali ini saya akan jadikan dua sesi. Yang pertama kita akan membahas dulu laporan keuangannya. Nah, nanti setelah itu sesi kedua kita akan bahas mengenai tutorial cara submit atau cara input ke dalam e-form PDF-nya. Begitu. Jadi sebelum kita lanjut, saya seperti biasanya mohon dukungan demi perkembangan channel ini untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama kita ke laba rugi. Kalau di sebuah yayasan sih biasanya bukan laba rugi disebutnya ya. Dia disebutnya biasanya kenaikan atau penurunan kas seperti itu. Tapi tidak masalah juga. Untuk penyebutan kembali lagi tergantung dari yayasan tersebut sih, karena bagaimanapun juga yayasan pada dasarnya adalah lembaga nirlaba di mana mereka tidak berorientasi kepada keuntungan atau laba, melainkan hanya menjalankan program di mana program tersebut berjalan daripada sumbangan-sumbangan dari donatur. Tetapi tetap mereka, yayasan ini tidak terlepas dari pelaporan SPT badan tahunan. Jadi terlepas dia ada kelebihan atau ada bahkan minus atau mungkin sama saja seperti itu ya. Jadi harus tetap melakukan pelaporan untuk SPT badan, karena kalau tidak maka ada sanksi yang harus diterima, yaitu keterlambatan pelaporan sebesar 1 juta rupiah seperti itu ya. Dan juga tidak jarang yayasan yang mendapatkan dana sumbangan misalnya seperti itu, ternyata setelah dikalkulasi antara uang masuk dan juga uang keluarnya ada sisa. Nah, sisa tersebutlah yang disebut sebagai objek pajak seperti itu ya. Jadi harus dibayarkan pajaknya atas kelebihan dari dana tersebut. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas mengenai laporan laba ruginya. Seperti biasa, di sini ada judulnya. Di sini saya sebagai contoh Yayasan Kasih ABC, laporan laba rugi tahun 2021. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk membuat laporan ini tidak serta-merta dapat dibentuk seperti ini ya, karena harus ada pencatatan tersendiri, pencatatan dari hari ke hari, day by day seperti itu, karena prinsip daripada pencatatan sendiri atau akuntansi itu adalah dia mempunyai sifat historical, di mana catatan dari hari ke hari itulah yang akan dipakai sebagai dasar untuk pelaporan pajak atau SPT tahunannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang berniat membuat laporan keuangan dengan lebih mudah, saya ada video mengenai software akuntansi yang gampang sekali digunakan. Teman-teman bisa lihat pada rekomendasi video yang ada di pojok kanan atas itu. Teman-teman juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Untuk mempermudah saya di sini membuat sebuah tabel. Ini adalah format perusahaan ya, jadi bukan format baku. Jadi untuk formatnya seperti apa tergantung dari perusahaan tersebut. Di sini saya membuat sebuah tabel dengan 3 kolom, ada keterangan, jumlah, kemudian saldo.
Yayasan biasanya sumber pendapatannya adalah dari pendapatan lain dan juga ada sumbangan. Contohnya, di Yayasan Kasih ABC ini dia mendapat iuran SPP selama 1 tahun 1,8 miliar. Kemudian ada pendaftaran siswa baru, pendaftaran les, pembayaran les, kontribusi pemakaian tempat. Salah satu contohnya adalah ada pemakaian tempat dari lembaga mana, misalnya untuk kegiatan atau apa seperti itu ya. Kemudian ada sumbangan dari lembaga amal dan juga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini biasanya adalah pos pendapatan dari selain yang di atas ini ya, seperti itu. Biasanya seperti ini untuk khususnya untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi ada iuran SPP, pendaftaran siswa baru, pendaftaran les, bayaran les, kontribusi pemakaian tempat, sumbangan dari lembaga amal, pendapatan lain-lain, sehingga di sana terdapat pendapatan bersih uang yang masuk ke dalam yayasan di tahun 2021 sebesar 1.882.600.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke biaya operasional. Tentunya sebuah yayasan itu pastinya juga mengeluarkan biaya ya. Salah satunya adalah gaji staf, kemudian gaji guru honorer, perlengkapan kantor, listrik dan air, internet dan telepon, transportasi, pemeliharaan kantor, pemeliharaan alat, dan biaya lain-lain. Di mana total dari biaya operasional adalah 1.709.600.000 rupiah. Ini adalah biaya operasional yang merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan operasional yayasan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi di sini biaya non operasional. Contohnya adalah pengembangan rohani guru, pengembangan rohani siswa, biasa disebut biaya retreat seperti itu. Kemudian pengajian dan akhlak. Ini kategorinya masuk ke biaya non operasional. Totalnya adalah 124.390.000 rupiah. Kemudian ada biaya penyusutan aset. Jadi biasanya kan di yayasan itu banyak ya aset-aset, ada komputer, AC dan sejenisnya. Kemudian ada kendaraan operasional misalnya seperti itu. Penyusutan dalam 1 tahun nilainya adalah 22.600.000 rupiah. Nah, di bagian E ini disebutlah kenaikan atau penurunan aktiva, yaitu dari bagian A, kemudian dikurangin B, dikurangin C, dikurangin D, sehingga ada kenaikan aktiva atau kenaikan kas seperti itu sebesar 26.010.000 rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada pendapatan dari luar usaha. Contohnya adalah pendapatan bunga seperti itu ya, yang dari bank. Kemudian biaya dari luar usaha juga yang dari bank juga, contohnya misalnya biaya administrasi bank, sehingga di sana ada sisa pendapatan dari luar usaha sebesar 220.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan kenaikan yang tadi berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, sehingga kenaikan atau penurunan aktiva bersihnya adalah 26.230.000 rupiah. Nah, inilah yang disasar untuk objek pajaknya, ya, seperti itu. Dan kita berhubung kita lihat omsetnya adalah 1,8, berarti masuk kategori yang tarifnya 11% di tahun 2021 ini. Karena omset atau pendapatan dan sumbangannya itu kurang dari 4,8 miliar rupiah.
Sehingga untuk pajak atas kelebihan dana tersebut dikenakan pajak sebesar 11% dikalikan dengan ini harusnya H ya, G. Dikalikan dengan 11%, pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp2.885.300. Sehingga untuk kenaikan atau penurunan aktiva bersih setelah pajak adalah sebesar Rp23.344.700. Nah, ini adalah contoh untuk laporan keuangan atau laba ruginya ya khususnya. Karena nanti kita akan submit laporan keuangan ini di e-form SPT sebagai lampirannya seperti itu. Maka kita harus siapkan terlebih dahulu untuk laporan keuangan yang akan disubmit, diantaranya laba rugi dan neraca. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan laba rugi ini bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman sekalian yang mungkin akan menyusun laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai lampiran pada SPT tahunan. Oke, setelah itu kita lanjut ke neraca. Seperti biasa judulnya juga yayasan kasih ABC, dikasih judul seperti ini, neraca tahun 2021. Dan ini saya punya format seperti ini, saya membuat 4 kolom, di sini ada keterangan, kemudian di sini adalah bulan Januari sampai dengan Desember, keterangan, kemudian ada Januari sampai Desember. Keterangan yang pertama ini berisi ada aktiva ya, aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian keterangan yang kedua di sini berisi kewajiban dan modal. Oke, kita ke dalam aktiva terlebih dahulu. Pada akhir tahun ternyata ada sisa kas sebesar 3.500.000, kita masukkan di sini. Kemudian ada saldo bank 16.500.000, perlengkapan kantor 4 juta, sehingga di sini ada jumlah aktiva lancarnya 24 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap, si yayasan memiliki jumlah peralatan sebesar 57 juta, kendaraan 115 juta, akumulasi penyusutan 44.500.000, sehingga nilai buku aktiva tersebut sebesar Rp127.500.000. Sehingga setelah kita totalkan, total aktivanya adalah sebesar Rp151.500.000. Ini untuk bagian sebelah kiri ya, dimana dia berisi total aktiva dan aktiva lancar dan juga aktiva tetap seperti itu. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa untuk menyusun ini tidak serta-merta kita masukkan angka-angka tersebut, tetapi kita harus tahu kronologisnya terlebih dahulu. Dan untuk lebih memudahkan, teman-teman juga harus dibantu semacam aplikasi untuk membuat sebuah laporan keuangan tentunya ya. Yang kedua, di sini di bagian kanan ada kewajiban dan modal. Isinya di sini ada pinjaman ke lembaga lain 20 juta rupiah. Kemudian hutang bank 8.155.300 rupiah. Jadi total hutang lancar 28.155.300 rupiah. Nah, selanjutnya modal. Modal ini kita masukkan sesuai yang tertera di dalam akta. 100 juta rupiah. Kenaikan atau penurunan aktiva sebelumnya kita anggap saja sebagai 0. Kemudian kenaikan atau penurunan aktiva berjalan ini kita ambil dari angka laba rugi. Ini ya. Kita ambil dari sana, kita masukkan di sini sehingga jumlah modal adalah 100 juta ditambah dengan 23.344.700 rupiah. Seperti itu. Kemudian kita totalkan, jumlah kewajiban dan modal adalah 151.500.000 rupiah, sehingga jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan modal atau pasiva sama sebesar 151.500.000 rupiah. Jadi ini adalah sesi pertama dari video saya, cara untuk melaporkan SPT tahunan pada e-form untuk badan yang berbentuk yayasan.
Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara menginput ke dalam SPT tahunannya. Yang penting teman-teman harus paham dulu mengenai laporan keuangan yang akan kita submit dan angka-angka tersebut bersumber dari mana. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk sesi pertama cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.